Bait ke-21. Kata beliau rahimahullahu taala, bitis'in tabukun wal wufudu wa jizyatun wa hajju Abi Bakrin wa mautum mikalsum kalsami, dibaca kalsam, masyhur kulsum, labas. Wa mata ibnu Bayda wan Najashi wa urwatun qatilu saqifin was-saluliyu fafhami, li'anun wa ila'un wa buranu mullikat liqatli fata syiruyatin bitadallumi. Nah, bait 21 sampai 23. Baik. Tadi saya lewat tadi ada zihar ya. Zihar tadi di tahun keberapa itu? Zihar. Tahun ke-6? Hah? Bait ke-16. Iya, wadhiharu wa khatamun. Iya, zihar. Ini lupa dijelaskan tadi. Tentang zihar ini. Baik, la ba'sa. Iya. Di sini disebutkan bahwa sahabat Aus ibnu Samit menzihar istrinya yang bernama Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim itu sahabiah yang meriwayatkan hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau singgah di sebuah tempat itu. Itu Khawlah bintu Hakim periwayatnya. Nah, beliau dizihar oleh suaminya yang bernama Aus ibnu Samit. Zihar itu adalah seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan salah satu dari bagian tubuh mahramnya. Ya, ini definisi zihar. Zihar adalah seorang lelaki menyamakan istrinya dengan bagian tubuh mahramnya. Jadi tidak mesti punggung. Misalnya dia bilang sama istrinya, tanganmu seperti tangan saudariku. Ini zihar juga namanya. Jelas ya? Ini juga namanya apa? Zihar. Jadi tidak mesti punggungmu seperti punggung ibuku. Tidak mesti seperti itu. Jadi punggung itu sekedar contoh. Intinya adalah dia menyamakan istrinya dengan salah satu dari apa? Salah satu dari anggota tubuh mahramnya. Misalnya dia bilang sama istrinya, kamu seperti tangan saudariku. Nah, ini zihar namanya, jatuh zihar. Ya, sampai sini. Dan zihar ada hukum tersendiri dalam fikih, dibahas ya tentang hukum-hukum zihar, di mana orang yang melakukan zihar ini tidak boleh mendekati istrinya sampai membayar kafarat. Sampai membayar kafarat. Baik. Enggak ya. Zihar disuruh menunggu 4 bulan. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tarabbusu 4 asyhur. Dikasih kesempatan 4 bulan. Iya. Jelas ya? Kalau enggak mau 4 bulan atau ditalak. Itu hukum tersendiri berkenaan dengan zihar. Baik, labas. Kita kembali di tahun yang ke-9. Kata beliau rahimahullah, di tahun ke-9 ada Tabuk, perang Tabuk. Wal wufud, datangnya rombongan-rombongan masuk Islam. Ini tahun Amul Wufud, tahun ke-9 ini. Wajizyatun, sebagian mengatakan di tahun ke-8. Wajizyatun, pertama kali diwajibkan jizyah kepada ahlul kitab. Wahajju Abi Bakrin, hajinya Abu Bakar As-Siddiq, dan meninggalnya putri Nabi Ummi Kulsum. Berikutnya meninggalnya Ibnu Bayda, juga meninggalnya An-Najashi, serta meninggalnya Urwa Ibnu Mas'ud yang dibunuh oleh Saqif. Qatili Saqifin, yakni dibunuh oleh Saqif. Was-Saluliyu fafhami, dan juga di tahun ini mati Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinannya orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang dimaksud di sini As-Saluli. Berikutnya li'an, terjadi li'an oleh sahabat Uwaimir. Ilaun, Nabi mengila istrinya, istri-istrinya. Wa buranu mullikat, kemudian buron dijadikan sebagai raja setelah matinya matinya anak dari Syiruyah dengan terzolimi, dengan cara terzolimi, yakni dibunuh. Kesimpulan kejadian di tahun ke-9 Hijriah, yang pertama ada perang Tabuk. Ada perang Tabuk. Perang Tabuk di tahun ke-9. Kemudian datangnya rombongan-rombongan menyatakan keislamannya yang kita sudah sebutkan tadi. Karena di akhir tahun ke-8 Mekah dikuasai, maka di awal tahun ke-9 rombongan-rombongan datang. Kemudian hajinya Abu Bakar, meninggalnya Ummu Kulsum, dan juga meninggalnya Ibnu Bayda dan Urwa Ibnu Mas'ud. Juga meninggal Najashi. Jadi di sini ada 4 orang sahabat yang meninggal. Ummu Kulsum, Ibnu Bayda, Urwa Ibnu Mas'ud, dan An-Najashi. Najashi bukan sahabat ya. Beliau Mukhadram namanya. Mukhadram itu termasuk kibarut tabi'in besar, di mana dia satu masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam, meninggal di atas Islam, tapi tidak pernah berjumpa langsung. Jadi bukan sahabat. Najashi ini adalah tabi'i Mukhadram namanya. Berikutnya
Juga mati di sini Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Kemudian pertama kalinya difardukan jizyah, bayaran upeti dari ahlul kitab. Kemudian di sini Uwaimir al-Ajlani meli'an istrinya. Kemudian Nabi SAW mengila istrinya 1 bulan penuh. Kemudian terbunuhnya Raja Persia Ardashir ibnu Shiruyah, kemudian diganti oleh raja setelahnya oleh Buron, ya, putri dari Abruwiz, ya, labas. Taib, ini kejadian di tahun yang ke-9. Kata beliau rahimahullahu taala, tahun ke-9 ada Tabuk, ada perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk ini ya perang Tabuk ini adalah perang melawan bangsa Romawi. Ya, perang melawan bangsa Romawi. Di mana Nabi SAW menyerukan kepada semua penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui di sekitarnya untuk ikut berjihad melawan Romawi ketika itu. Dan perangnya ini terjadi ketika masa panen. Tahu kisahnya Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 orang sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian Nabi boikot 50 hari 50 malam. Ya kan, kisahnya masyhur. An-Nawawi sebutkan panjang lebar dalam Riyadhus Shalihin dalam bab as-sidq, dalam bab as-sidq. Panjang lebar kisahnya beliau sebutkan. Ya. Baik. Di sini ini perang Tabuk ya, di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak hadir perang, bukan karena apa-apa, tapi ya menunda-nunda. Ya, sudah mau berangkat ditunda, akhirnya ketinggalan pasukan, mau pergi tapi khawatirnya bagaimana, akhirnya perang Tabuk tidak terjadi perang. Nabi kembali pulang, tidak bertemu dengan Romawi, tidak terjadi bentrok, Nabi pulang, ya, barulah kemudian Ka'ab bin Malik ya radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan salah, ya kan, mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya masyhur bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua kaum muslimin memboikot beliau. Tidak boleh diajak bicara selama 50 hari. Baik, ini perang Tabuk, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi bentrok dengan bangsa Romawi ketika itu. Ya, disebutkan di sini bahwa kaum muslimin yang tidak jadi masuk ke negeri Syam, karena kan bangsa Romawi di negeri Syam. Ketika mereka sudah mau masuk ke Syam, mereka berpandangan bahwa kayaknya keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya pulang lagi kembali kaum muslimin kembali pulang, tidak jadi masuk ke negeri Syam. Baik. Kemudian wal wufud, ini tadi rombongan utusan menyatakan keislaman semua datang di tahun ke-9 Hijriah ketika Mekah sudah dikuasai di tahun ke-8. Berikutnya jizyah. Ya, jizyah. Yakni di mana ahlul kitab ini hanya berlaku untuk ahlul kitab, tidak berlaku untuk Yahudi, tidak berlaku untuk kaum musyrikin. Kalau orang musyrikin opsinya cuma 2, masuk Islam atau diperangi. Itu kalau agama-agama selain Yahudi Nasrani. Tapi kalau Yahudi Nasrani opsinya ada 3. Masuk Islam, kalau nggak mau bayar upeti, bayar jizyah, kalau nggak mau baru diperangi. Maka mereka dibolehkan memeluk agama mereka dengan catatan bayar jizyah. Ya, ini opsi hanya untuk Yahudi dan Nasrani, dan sebagian ulama mengatakan dimulhaq, diikutkan kepadanya Majusi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasannya tersendiri. Ya. Maka ini tahun ke-9 ini pertama kali disyariatkan jizyah. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun, kata Allah. Sampai mereka menyerahkan jizyah dalam keadaan hina. Ya, menyerahkan jizyah dalam keadaan hina. Taib, di tahun ke-9 ada hajinya Abu Bakar. Nah, kita sudah sebutkan tadi di tahun ke-8 Hijriah ada Attab ibnu Said sebagai gubernur Mekah, beliau memimpin haji di tahun ke-8 Hijriah. Nabi di Madinah, dia di Mekah menjadi gubernur, beliau memimpin haji penduduk Mekah ketika itu di tahun ke-8 Hijriah. Nah, di tahun depannya tahun 9 Abu Bakar menjadi pemimpin jamaah haji dari Madinah ke Mekah. Iya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin untuk berhaji. Kemudian setelah sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah. Ya, untuk membacakan kepada mereka surah At-Taubah, surah Bara'ah. Karena Abu Bakar sudah terlanjur pergi, di belakang di Madinah baru turun surah Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin.
Maka Nabi SAW mengutus Abu Hurairah datangi Mekah, kemudian membacakan ayat ini kepada Abu Bakar dan para sahabat yang ada di sana. Ya. Dan di tahun itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, setelah Abu Hurairah membacakan ayat ini, Abu Bakar menyuruh Abu Hurairah untuk menyerukan di hadapan semua, ya, orang-orang bahwa tidak boleh ada lagi yang tawaf telanjang mulai tahun ini. Karena orang musyrikin zaman dahulu kan tawafnya, mereka kalau tidak dapat pakaian suci, mereka, ini pakaian suci yang dimaksud di sini pakaian yang disediakan oleh penjaga Ka'bah ketika itu. Ya. Orang luar kalau mau datang haji itu tidak boleh pakai pakaian dari rumahnya ke sini, itu pakaian kotor semua. Mau tawaf di rumahnya Allah harus pakaian suci. Jadi mereka menyewa pakaian atau meminjam pakaian. Nah, mereka berlomba-lomba cepat-cepat datang supaya kebagian pembagian pakaian. Nah, yang tidak kebagian pakaian terpaksa tawaf telanjang, laki-laki perempuan. Iya. Ini sampai tahun sebelumnya, tahun ke-8 Hijriah masih terjadi ini. Maka tahun ke-9, ya, Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Abu Hurairah untuk mengumumkan la yatufu ba'dal ami bil baiti uryana. Tidak boleh ada lagi orang yang tawaf telanjang di Ka'bah mulai tahun ini, dan tidak boleh lagi ada orang musyrik yang tawaf di Ka'bah. Baik. Berikutnya kata beliau wa mautum mi Kulsumi, meninggalnya Ummu Kulsum. Ini tahun ke-9 Hijriah. Baik. Berikutnya Ummu Kulsum ini istri Utsman bin Affan, ya, yang kedua. Istri Utsman bin Affan yang kedua meninggal di tahun ke-9 Hijriah. Ya, tahun kedua tadi sahabat Zainab di perang Badar. Ini Ummu Kulsum di tahun ke-9, ya. Baik, labas lagi. Berikutnya wa mata ibnu Baydha, meninggal seorang sahabat yang bernama Suhail ibnu Baydha al-Qurashi. Suhail ibnu Baydha al-Qurashi, beliau juga meninggal di sini. Ini dimaksud dengan ibnu Baydha, yakni Suhail ibnu Baydha al-Qurashi. Beliau termasuk sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah. Beliau termasuk sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah. Setelah itu dari Habasyah beliau pulang ke Mekah. Setelah itu baru berhijrah ke Madinah. Beliau menyaksikan semua peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ke Madinah. Taib. Beliau radhiyallahu taala anhu meninggal setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, ya, di sini sahabat Ibnu Baydha meninggal. Kemudian yang meninggal juga adalah An-Najasyi. An-Najasyi ini yakni yang masuk Islam itu. Raja Najasyi yang masuk Islam. Nah, yang memberikan mahar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah 4.000 dinar. Berikutnya, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya dengan salat gaib. Menyolati jenazahnya dengan salat gaib 4 kali takbir. Ya, beliau mengatakan telah meninggal saudara kalian hari ini. Kemudian beliau pun memimpin salat dengan salat gaib. Kematian Najasyi ini yang menjadi dalil asal disyariatkannya salat gaib. Kemudian berikutnya Urwah. Sahabat yang dimaksud di sini yang meninggal adalah Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau dibunuh oleh kaumnya sendiri dari Banu Saqif. Dikatakan di situ qatilu Saqifin. Beliau dibunuh oleh kaumnya sendiri, yakni dari Bani Saqif. Jadi ceritanya Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif tadi. Pulang dari Taif, beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, kemudian menyatakan keislamannya. Kemudian beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke daerahnya, ke Saqif, untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Ya, tapi saya nggak ingat, kayaknya kalau nggak salah Nabi sempat melarang, mengatakan berbahaya kalau kamu sekarang pulang ke kampungmu untuk berdakwah. Banu Saqif itu tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tapi beliau kemudian melanjutkan, yakni meminta kepada Nabi SAW agar diizinkan untuk pulang ke Saqif berdakwah, dan beliau pun pulang ke kampungnya ke Saqif. Sampai di sana betul beliau dibunuh oleh kaumnya, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dan beliau inilah yang dikatakan oleh Nabi ketika beliau Mi'raj ke langit, ketika bertemu dengan Nabi Isa di langit, kata beliau, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah ini, Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ini orang yang paling mirip mukanya dengan Nabi Isa yang saya temui. Baik, kemudian selanjutnya wasaluli fafhami. Di sini juga matinya siapa? Matinya Abdullah bin Ubay bin Salul.
pimpinannya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu mengganggu Nabi SAW di Madinah. Ya. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, anaknya dia namanya Abdullah juga. Ini seorang sahabat dan bagus keislamannya. Namanya Abdullah ibnu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan munafik, anaknya juga namanya Abdullah. Ketika bapaknya meninggal, ketika bapaknya mati, Abdullah ini datang kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, saya minta jubah Anda, saya mau jadikan kafan untuk bapakku. Lihat, diantara bentuk ta'lif Nabi SAW, mudah-mudahan orang munafik yang lain bisa berubah, dikasih. Ya, dikasih. Dan sebagian sahabat ada yang tidak setuju, ya Rasulullah, kenapa dikasih jubahnya, kain yang Anda pakai untuk kafannya si munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi lihat bagaimana hikmahnya Nabi SAW. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, li'anun. Di sini terjadi li'an. Li'an adalah solusi bagi seorang suami yang menuduh istrinya berzina, ya, tapi dia tidak punya saksi. Ya, sudah ma'ruf ya, kalau ada perempuan atau laki-laki dituduh berzina, wajib datangkan 4 saksi laki-laki, semuanya harus laki-laki, tidak boleh 3 laki-laki 2 perempuan, tidak boleh. Harus 4 laki-laki dan semuanya menyaksikan kejadian itu. Kapan tidak sampai 4, maka yang menuduh dihukum cambuk. Ya, dihukum cambuk 80 kali sebagai bentuk fitnah. Nah, tapi bagaimana dengan seorang suami? Dia yakin istri saya ini selingkuh, berzina, tapi saya tidak punya saksi. Bagaimana caranya? Tidak mungkin kan dia panggil orang, lihat istri saya berzina, tidak mungkin. Cari saksi, tidak mungkin cari saksi. Bagaimana caranya? Nah, ini menjadi masalah tersendiri. Mengatakan Nabi SAW di awal-awal ketika Uwaimir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya menuduh istriku. Kata Nabi SAW, bayyinatun au darbun fi dhahrik. Kamu datangkan 4 saksi, kalau enggak saya cambuk kamu. Katanya, Rasulullah, bagaimana caranya seorang suami melihat istrinya berzina dan dia pergi cari 4 saksi? Tidak mungkin ya Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Kata Nabi SAW, enggak, kamu cari 4 saksi, kalau enggak saya cambuk. Ya. Akhirnya beliau kebingungan karena memang belum ada wahyu yang turun ketika itu, baru seputar itu saja, seputar saksi. Sampai akhirnya ketika sahabat itu pergi, Nabi memanggil kembali, dikatakan sudah ada solusi bagi kamu dan istrimu, yaitu li'an. Disuruh masing-masing apa? Bersumpah, saling melaknat satu sama lain, saling melaknat satu sama lain. Ini pembahasannya di fikih. Nah, ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Li'an dari Uwaimir radhiyallahu taala anhu kepada istrinya, Uwaimir al-Ajlani. Kemudian ada ila. Ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Karena suatu ketika istri-istri Nabi ada yang bikin masalah, beliau jengkel kepada semuanya. Akhirnya Nabi mengilak mereka semua, bersumpah tidak akan berhubungan dengan mereka selama 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh. Umar sudah marah-marah. Ya, Umar sudah marah-marah ke Abu Bakar, marahi anaknya. Umar marahi anaknya. Ya, kenapa kamu kasih begitu Nabi SAW? Sampai beliau marah. Ya, jelas ya. Kata Umar bin Khattab kepada putrinya, kepada Hafsah, kamu itu beruntung Nabi Muhammad SAW mau menikah dengan kamu. Seandainya Nabi tidak melihat saya, Nabi sudah menceraikan kamu. Kenapa banyak tingkah gitu? Ya kan? Karena ada tuntutan dari sisi tuntutan ekonomi begitu. Tuntutan bahwa untuk kebutuhan rumah atau kebutuhan dapur atau yang semacamnya, tuntutan yang dianggap lebih tidak mampu dipenuhi oleh Nabi SAW. Tapi mereka nuntut, ya, dan ini sekali lagi hanya menunjukkan sisi kemanusiaan. Ya, intinya ada iskal dalam rumah tangga Nabi SAW. Kemudian Nabi jengkel kepada mereka semua, maka beliau melakukan ilah, bersumpah tidak akan berhubungan dengan mereka selama 1 bulan. Nah, di hari ke-29 beliau masuk setelah mereka semua taubat, ya, taubat kepada Allah Ta'ala setelah semua istrinya taubat. Di hari ke-29 beliau pertama kali masuk ke rumah Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Anda sudah bersumpah untuk tidak berhubungan dengan kami selama 1 bulan? Ini baru ke hari ke-29. Kata Nabi SAW, asyahru tis'atun wa ishrun. 1 bulan itu bisa juga 29 hari. Ya, bisa juga 29 hari. Taib, ini ilah. Berikutnya yang terakhir di tahun ke-9 adalah ini kerajaan di luar, ya. Ada Buron. Buron ini ratu perempuan yang diangkat menjadi raja. Dia putri dari Abruiz. 6. Setelah sebelumnya Ardashir ibn Shiruyah terbunuh. Ini Fatah Shiruyah, yakni Ardashir ibnu Shiruyah.
Dia raja sebelumnya, kemudian mati dibunuh. Setelah mati dibunuh, dia digantikan oleh seorang ratu yang bernama Buron bintu Abruiz. Ya, ini kejadian di luar negara kaum muslimin, tapi beliau sebutkan di sini karena kelihatannya itu sempat heboh di tahun itu. Artinya sempat tersebar beritanya kemana-mana. Makanya beliau sebutkan sebagai kejadian besar di tahun ke-9. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa fil ashiri Ibrahim mata wa maulidun linajli Abi Bakrin Muhammadin alami jariruh tada dhallat bi aswada ansatun kusufun bi khulfin hijjatat tammi ajimi wa sab'un wa ishruna al maghazi wa misluha sarayahu ma 20 arrikh limiqdami. Baik. Kata beliau, pada tahun ke-10 Hijriyah, pada tahun ke-10 Ibrahim mata, meninggal Ibrahim. Dia baru lahir di tahun ke-9. Meninggal di tahun ke-10. Jadi belum sampai 2 tahun umurnya Ibrahim radhiyallahu taala an. Nah, di tahun ke-10 ini ada beberapa kejadian. Yang pertama, Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian ada kelahiran putranya Abu Bakar yang namanya Muhammad ibn Abi Bakar. Ini maksudnya, wa maulidun linajli Abi Bakrin Muhammadin alami. Kelahiran keturunannya Abu Bakar yang bernama Muhammad, yakni Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian di poin yang ke-25, di bait yang ke-25, Jariruh tada. Di sini Jarir ibn Abdillah Al-Bajali masuk Islam. Masuk Islam di tahun ke-10 Hijriah. Dhallat bi aswada ansatun, sementara Aswad al-Ansi tersesat karena dia mengaku menjadi nabi. Dia mengaku menjadi nabi. Kusufun, terjadi gerhana pada tahun ke-10 Hijriah. Bi khulfu hijjati tammi ajimi, kemudian terjadi Hajjatul Wada. Baik, ini kejadian di tahun ke-10 Hijriah. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, pada tahun ke-10 Hijriah Ibrahim mata. Ibrahim meninggal dalam keadaan belum berusia 2 tahun. Beliau masih disusui oleh Ummu Saif. Jadi ibunya Ibrahim, yakni Maria Al-Qibtiyah itu ketika lahir ASINY-nya kurang. Maka Ibrahim disusui oleh Ummu Saif Al-Ansariyah. Ummu Saif Al-Ansariyah. Kemudian belum genap 2 tahun disusui, Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalahu murdi'an fil jannah. Dia punya ibu susuan dalam surga. Ya, ibu susuan dalam surga. Baik. Nah, hari ketika Ibrahim meninggal terjadi gerhana matahari. Nah, ini kemudian dihubung-hubungkan oleh sebagian orang, mengatakan bahwa gerhana matahari ini karena kematian anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi khurafat di bangsa Arab itu, kalau gerhana matahari berarti kalau bukan ada pembesar yang meninggal, ada pembesar yang lahir. Itu saja. Nah, pas gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, mereka hubungkan. Ya, ini mungkin gerhana matahari karena putranya Nabi meninggal. Maka Nabi pun berkhutbah dengan khutbah yang masyhur dalam salat gerhana itu. Ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala lihayati. Matahari dan bulan ini adalah tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Gak ada hubungannya. Baik. Berikutnya di tahun ini juga lahir Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ya. 6. Yang merupakan ayah dari Al-Qasim, salah seorang 7 fuqaha Sabah di Madinah. Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Al-Qasim. Berikutnya Jariruh tada. Jarir ibn Abdillah Al-Bajali masuk Islam. Jadi beliau masuk di tahun terakhir, tahun 10 Hijriah. Ya, kata Jarir ibn Abdillah Al-Bajali, ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa ma ra'ani illa tabassama. Kata Jarir ibn Abdillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak saya. Kalau saya mau menemui beliau, selalu beliau penuhi sejak saya masuk Islam, dan tidaklah Nabi melihat saya kecuali dalam keadaan tersenyum. Ya. Dan beliau Jarir bin Abdillah Al-Bajali termasuk sahabat yang postur tubuhnya bagus dan perawakannya gagah gitu. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah menegur ketika beliau melepaskan bajunya. Ya. Khawatir fitnah karena bagusnya postur fisik beliau dan wajahnya tampan.
Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, yang mana yang paling gagah, yang mana lebih gagah, Jarir ibn Abdillah al-Bajali atau Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi juga sahabat yang satu keluarga orang kaya, orang ganteng, orang cantik semua keluarganya. Dihya al-Kalbi ini. Yang mana Jibril kalau turun dalam rupa manusia berjumpa dengan Nabi, beliau pakai mukanya Dihya, menunjukkan ini orang sangat gagah. Ya. Sampai para ulama berbeda pendapat yang mana yang lebih gagah, Jarir al-Bajali atau Dihya al-Kalbi. Taib. Kemudian dhallat bi aswada ansatun, tersesat Aswad al-Ansi. Aswad al-Ansi ini adalah orang yang mengaku menjadi nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, ini orang yang sangat celaka. Orang yang sangat celaka. 6. Namanya Abhala bin Ka'ab. Afwan, karena undangan sudah sampai jam 5, silakan kalau jam 5 ada yang mau pulang silakan ya. Kita mau selesaikan sedikit lagi. Iya. Karena undangan sudah sampai jam 5, kalau ada jam 5 sudah mau pulang silakan. Iya. Taib. Sedikit lagi nih. Kemudian Aswad al-Ansi ini namanya Ablah atau Abhala bin Ka'ab. Iya. Dikatakan Aswad karena dia hitam mukanya. Dia ini bisa mengaku nabi. Dia itu bisa mengaku nabi karena beberapa faktor. Yang pertama, dia punya postur tinggi besar, punya kekuatan. Yang kedua, dia punya uang, orang kaya. Ya, biasalah kalau pengikut nabi palsu kan biasanya diiming-imingi uang, banyak yang ikut ke nabi palsu. Kayak sekarang kan begitu. Dia punya uang, dan yang ketiga dia punya penyihir. Jadi itu bisa menyamarkan dengan mukjizat. Makanya banyak orang yang mengakui dia sebagai nabi karena 3 faktor ini. Dia punya kekuatan, dia punya harta, dan dia punya sihir. Ya, makanya banyak, jadi ada keanehan-keanehan yang dianggap oleh sebagian pengikutnya atau dianggap oleh pengikutnya sebagai mukjizat, sama seperti mukjizat para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya kusuf, gerhana. Ini sudah. Yang terakhir khulfu hijjatin, yakni haji wada, haji tammi a'jimi, yakni haji wada Nabi SAW. Haji wada pada tahun ke-10 Hijriyah. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi ya bahwa Nabi selain haji wada juga pernah haji di Mekah sebelum hijrah. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan beliau haji tiap tahun sebelumnya. Ya. Dikatakan haji wada, haji perpisahan, karena Nabi mengisyaratkan perpisahan pada tahun itu. Beliau bersabda dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim ketika beliau berkhutbah, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadza. Saya tidak tahu, ada kemungkinan saya tidak haji lagi setelah ini. Yani kemungkinan beliau akan meninggal. Taib, makanya dikatakan haji wada. Taib, kemudian terakhir kata beliau pada bait yang ke-26, wa sab'un wa ishruna al-maghazi misluha sarayahu ma 20 arrikh li maqdami. 27 maghazi, peperangan. Ingat, maghazi bentuk jamak dari ghazwa yang artinya perang yang dihadiri langsung oleh Nabi. Jumlahnya ada 27 kata Ibnu Nasiruddin. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan 25, selisih 2. Wa misluha, yang semisal dengan perang sarayahu, sariyah, yakni ekspedisi perang, semisal dengannya yakni 27 ma 20 ditambah 20. 27 tambah 20 berapa? 47. Dan sebagian ada yang menggenapkan 50. Arrikh li miqdami. Baik. Jadi jumlah perang Nabi sallallahu alaihi wasallam 27 menurut penulis, menurut ulama lain seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi 25. Sementara jumlah syariahnya ada 47 dan sebagian menggenapkan 50. Ya, dan sudah kita sebutkan ya bahwa dari 27 atau 25 peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada 9 perang yang terjadi bentrok. Hanya ada 9 perang yang terjadi bentrok. Apa 9 perang itu? Yang pertama Badar. Ini kesimpulan dari yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama Badar, yang kedua Uhud, yang ketiga Khandaq, yang keempat Bani Quraidah, yang kelima Bani Al-Mustalik, ya ini lawan-lawannya ini ya, Bani Al-Mustalik, yang keenam Khaybar, yang ketujuh Fathu Mekkah, yang kedelapan perang Hunain, dan yang kesembilan perang Taif. Ini 9 perang yang terjadi clash antara dua pasukan.
Jadi kalau kita mengatakan 27, ya, kurang 9 berapa? Hah? 11. Berapa? 27 kurang 9? 18. 18. Ya. Berarti 18 perang tidak terjadi peperangan, tidak terjadi bentrok. Hanya 9 yang terjadi bentrok. Nah, dari 9 yang terjadi bentrok ini, Nabi tidak terjun langsung, tidak bertempur langsung dengan kaum musyrikin. Beliau dilindungi oleh para sahabat. Satu-satunya yang beliau terjun langsung berhadapan dengan kaum musyrikin adalah di perang Uhud, yang sampai berdarah kepala dan gigi beliau, yang kita sudah sebutkan tadi. Jelas ya? Jadi 29 perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 di antara yang bentrok dari semuanya, ada 27 atau 25, ya, dari semuanya hanya ada 9 yang bentrok. Dari 9 yang bentrok ini hanya satu kali Nabi langsung bertemu dengan kaum musyrikin, yakni pada perang Uhud. Tapi ini kesimpulan berkenaan dengan perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengetahui perang-perang ini termasuk dari mengetahui sirah nabawiyah tentunya, dan sebagai bentuk melestarikan sejarah Islam, sejarah al-Islam. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, peperangan ini adalah bagian dari sejarah kaum muslimin yang hendaknya dipelajari. Karena itulah Zainal Abidin Ali ibn Husain ibn Ali, ya, rahimahullahu taala, yang ma'ruf dengan gelar Zainul Abidin, beliau berkata, kunna nu'allamu maghazin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Masya Allah. Kata Zainal Abidin, kami diajarkan oleh guru-guru kami, oleh bapak-bapak kami, peperangan dan syariahnya Nabi seperti kami diajari Al-Quran. Bagaimana caranya diajari Al-Quran? Didikte satu-satu. Ini, perang ini, perang ini, perang ini. Menunjukkan tingginya ihtimam para sahabat, para tabi'in, para ulama terhadap mengetahui perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin yang ketujuh kata beliau rahimahullahu taala, ya, yang terakhir untuk 27 dan 28, usibna li ihda asyratin binabiyina faya al-udmahu zur'an lada kulli muslimi biha baya'us siddiqa riddatu wa bakiyan li Fatimatin ma ummi aymana waqtimi. Kata beliau, kita, yakni kita kaum muslimin semuanya, semua kita kaum muslimin, usibna, kita tertimpa musibah. Kapan tertimpa musibah? Pada tahun 11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah. Apa musibahnya? Binabiyina, dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya udmahu zur'an lada kulli muslimi. Betapa besarnya kesedihan yang menimpa setiap muslim. Ya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun musibah yang lebih besar bagi seorang muslim dibandingkan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian sahabiah, hari ketika Nabi pertama kali masuk ke Madinah, adha'a bihi kullu syai', semua menjadi terang benderang. Tapi ketika hari di mana beliau wafat, tiba-tiba semua menjadi gelap. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bersedih bukan hanya gara-gara karena Nabi mereka meninggal, tapi karena ketika Nabi meninggal berarti wahyu juga sudah berhenti, terputus, sudah berhenti kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berhentinya wahyu itu merupakan musibah yang besar. Itu merupakan musibah yang besar. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah. Meninggal tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal di waktu duha. Beliau meninggal di waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Sama seperti hari kelahiran beliau. 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ahli tarikh, bahwa beliau lahir dan meninggal di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal. 6. Beliau meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di waktu duha pada usia 63 tahun. Ya. Beliau meninggal di waktu duha hari Senin dan dimakamkan malam Rabu. Malam Rabu. Jadi Senin duha meninggal, Senin masuk ke malam Selasa, masuk ke malam Rabu, malam Rabu baru dikuburkan. Ya, malam Rabu baru dikuburkan. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai sakit di akhir-akhir bulan Safar. Di akhir-akhir bulan Safar. 6. Di sini karena ajal Nabi sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan penjagaannya dari racun tadi yang beliau makan di perang Khaybar. Jelas ya?
Karena sudah mendekat ajalnya, Allah melepaskan penjagaannya dari racun tadi, sehingga racun itu mulai menyebar di pembuluh darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah mulai menyerang jantung. Ini sudah mulai di sini. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit-sakit di akhir-akhir bulan Safar. 6. Kemudian ketika sudah mulai terasa sekali pengaruh racunnya yang ditandai dengan sakit kepala yang tidak tertahankan, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguatkan ikatan kepala itu, dikencangkan betul-betul karena luar biasa sakit kepala yang beliau rasakan gara-gara racun ini. 6. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sudah tidak kuat memimpin salat, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi memimpin imam salat. 6. Kemudian jadi Nabi SAW itu sakit totalnya sekitar 13 atau 14 hari, 2 pekan beliau sakit. Sejak dari mulai merasakan kesakitan sampai beliau meninggal itu 2 pekan kurang lebih. Nah, jadi awalnya beliau masih sholat berjamaah, masih memimpin, tapi setelah itu ketika sudah tidak kuat, beliau menyuruh Abu Bakar yang memimpin sholat, beliau sholat di rumah. Ya. Sampai kemudian 2 hari menjelang beliau meninggal, berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu. 2 hari menjelang beliau meninggal, beliau merasakan agak enteng. Maka beliau pun minta dipapah oleh 2 orang sahabat untuk apa? Untuk ikut sholat berjamaah, di mana beliau dipapah oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan juga Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa riwayat di sini dalam masalah siapa yang memapah beliau. Maka beliau pun dipapah oleh Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kaki beliau nyeret. Kaki beliau bukan berjalan, diseret kakinya. Beliau cuma berpegang kepada 2 orang sahabat ini. Ya, diseret kakinya, kemudian didudukkan di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau menjadi imam, beliau duduk dan para sahabat lain berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya seperti kata Al-Humaydi rahimahullahu taala, guru dari Imam Al-Bukhari, bahwa hukum terakhir berkenaan dengan beda posisi antara imam dengan makmum, hukumnya boleh imam duduk dan makmum berdiri. Memang di awal Islam Nabi melarang kalau imam duduk, makmum berdiri, tidak boleh, mereka harus duduk. Tapi sholat terakhir Nabi dan sholat yang paling terakhir beliau ikuti adalah sholat maghrib. Ya, sholat yang terakhir beliau ikuti ini adalah sholat maghrib. Beliau duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi imam. Jelas ya, beliau duduk dan para sahabat berdiri, menunjukkan boleh beda posisi antara imam dengan makmum. Kalau imamnya sakit silakan duduk, kalau makmumnya tidak sakit tidak boleh duduk, mereka wajib berdiri. Karena berdiri rukun salat dalam salat wajib. Jelas? Ini perkara terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat maghrib, beliau kembali masuk ke rumahnya. Isya beliau tidak keluar. Nah, kemudian di hari Senin subuhnya para sahabat sedang sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW menyingkap tirai. Muka beliau putih seperti mushaf, yakni pucat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hampir-hampir kami terfitnah, kegirangan melihat Nabi SAW. Hampir-hampir kami putuskan sholat kami, kemudian datang menyambut Nabi SAW. Iya. Setelah itu setelah menyingkap tirai, beliau lihat sahabatnya sholat. Ya, setelah itu beliau tutup kembali. Dan kata Anas bin Malik, itu hari terakhir kami, itu pemandangan terakhir kami melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyingkap tirai, sebagian sahabat yang dari sudah 2 pekan terakhir selalu standby di Masjid Nabawi, menunggui kalau Nabi kenapa-kenapa. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, istrinya sedang sakit di pinggir kota Madinah, beliau tidak tengok, standby di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 pekan terakhir itu. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di sholat subuh terakhir, di sholat subuh hari Senin itu, beliau tingkap tirai. Sahabat berpikir, oh alhamdulillah Nabi sudah baikan ini, karena selama ini tidak kelihatan, tiba-tiba sekarang sudah kelihatan mukanya. Alhamdulillah sudah baikan. Para sahabat sudah mulai ada yang pulang ke rumahnya, tidak standby lagi di masjid. Abu Bakar As-Siddiq juga minta izin, ya Rasulullah, karena beliau berpikir Nabi sudah baikan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta izin menengok istri saya lagi sakit. Maka Nabi izinkan. Beliau pun pergi habis sholat subuh. Iya. Sampai di sana waktu duha. Iya. Baru sampai di sana belum lama datang kabar kepada Abu Bakar, Nabi sudah meninggal di waktu duhanya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kejadian atau tentang wafatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meninggal di Senin waktu duha, tapi dimakamkan di malam Rabu. Kenapa? Ada beberapa iskal yang terjadi di tengah-tengah sahabat.
Butuh diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi pertama sekaligus Nabi terakhir bangsa Arab. Orang Arab itu tidak pernah kenal yang namanya Nabi sebelumnya, jadi mereka nggak tahu. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, sebagian ada yang mengatakan, oh enggak, Nabi belum meninggal. Beliau itu cuma pergi menerima wahyu Allah, seperti Nabi Musa menerima Taurat, nanti akan balik lagi. Karena mereka belum punya pengalaman tentang Nabi. Ya, mereka belum tahu betul. Sampai Umar bin Khattab jelas kisahnya kan, marah siapa yang mengatakan Nabi wafat. Ya, beliau marah. Sampai kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Salim, ya, dipanggil dari pinggir Madinah, datang ke Madinah. Kemudian beliau langsung masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati Nabi SAW sudah wafat. Beliau mencium kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau keluar ke tengah manusia. Kata beliau kepada Umar, ya Umar, ijlis, duduk. Umar tidak peduli, pokoknya masih marah-marah, ya, masih marah-marah, tidak peduli. Ya, kemudian Umar akhirnya, tadinya sahabat kumpul semua di sekitar Umar lihat, akhirnya Abu Bakar cuekin Umar radhiyallahu an, naik ke mimbar. Sahabat yang tadinya perhatikan Umar semua berbalik kepada apa? Abu Bakar Siddiq. Umar ditinggalkan sendirian marah-marah. Kemudian sampai beliau tenang sendiri baru lihat. Kemudian pertanyaan pertama dari para sahabat, ya Rasul, ya sahibah Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, aku beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata para sahabat, ya wahai sahabatnya Rasulullah, apakah Rasulullah sudah wafat? Katanya, bala, betul, ya, sudah meninggal. Maka fa'alimu, mereka akhirnya yakin semua. Setelah Abu Bakar yang bilang meninggal, mereka akhirnya percaya semuanya, meninggal. Ya. Kemudian muncul beberapa iskal lagi. Bagaimana caranya memandikan jenazah Nabi? Kita telanjangi sebagaimana jenazah kita ditelanjangi, atau kita tetap pakaikan pakaian? Karena Nabi meninggal, kita belum punya pengalaman. Bagaimana? Ya, akhirnya mereka semua ditidurkan oleh Allah, dibuat tertidur. Satu rumah itu dibuat tertidur. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, apa? La tujaridu alaihi siyabahu. Jangan lepaskan pakaiannya Nabi SAW. Tiba-tiba mereka semua bangun dan seakan-akan mereka mimpi bersamaan dan mereka sama-sama yakin ini ilham dari Allah. Akhirnya mereka pun memandikan jenazah Nabi dalam keadaan pakaiannya tidak dilucuti. Ya, dimandikan dengan pakaiannya. Setelah mau dikafani, barulah kemudian dilepaskan pakaiannya. Boleh dikafani dengan 3 buah kain berwarna putih, sahuliyah dari Yaman. Kain dari Yaman, tidak ada komis dan tidak ada imamah. Nah, setelah selesai dikafani, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana, apakah Nabi ini disolati? Apakah seorang Nabi itu disolati? Ya. Nabi SAW kan manusia suci, lahir dan batin, tidak ada dosanya. Apakah tetap kita solati jenazahnya? Jelas sampai sini? Iya. Kalau kita solati jenazahnya, bagaimana caranya? Ada yang jadi imam atau sendiri-sendiri? Ya. Akhirnya mereka sepakat. Ya, ada tambahan kisah di sini. Intinya adalah akhirnya jenazah Nabi SAW disolati sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang jadi imam. Satu-satu orang masuk. Satu masuk, sholat jenazah, keluar. Orang kedua sholat jenazah, keluar. Orang ketiga sholat jenazah, keluar. Sampai semua sahabat. Karena ingat, beliau meninggal di kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah itu sempit. Di situ beliau mati, meninggal. Di situ beliau dimandikan. Di situ beliau dikafani. Di situ beliau disolati. Enggak dipindahkan dari tempatnya. Karena itu tempat yang baik, kata Abu Bakar, bahwa Allah tidak akan mewafatkan nabinya kecuali di tempat yang baik. Maka tempat meninggalnya tempat baik, tidak dipindahkan dari situ. Di situ dimandikan, di situ dikafani, di situ disolati. Karena kamarnya Aisyah sempit, ganti-gantian orang sholat, nggak bisa berjamaah di situ, sempit. Lihat sampai sini ya. Ya. Nah, inilah salah satu alasan mengapa beliau dikuburkan malam Rabu, dari Senin pagi sampai malam Rabu, karena ribuan orang mau nyolati jenazah Nabi SAW, atau bahkan ratusan orang, atau bahkan lebih menyolati jenazah satu persatu. Satu persatu. Jelas ya, dan ada alasan lain disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang jelas intinya adalah mereka sholat satu persatu, tidak ada yang menjadi imam. Nah, setelah selesai mereka berbeda pendapat lagi. Dikuburkan di mana? Kata Abu Bakar, dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Karena Allah tidak akan mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang terbaik. Wa alimu an qad sadaq, dan mereka pun yakin bahwa jawabannya Abu Bakar itu tepat. Maka beliau pun dikuburkan di situ. Jelas sampai sini? Dan sebelum disolati jenazahnya, ya disebutkan di bait yang ke-28 di sini, ya, biha baya'us siddiq, di hari meninggalnya Nabi juga mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW disolati, para sahabat sudah sepakat di Bani Sa'idah, ya, itu untuk apa? Untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Setelah beliau diangkat jadi khalifah, barulah jenazah Nabi SAW disolati oleh para sahabat. Nah, kemudian yang terakhir berikutnya wariddatun. Nah, ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi kemurtadan, ya, banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam, ya, yang kemudian ditenangkan dengan pasukannya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Kisahnya masyhur. Nah, Abu Bakar Siddiq sibuk memerangi orang-orang yang murtad yang menolak membayar zakat lagi ke Madinah. Mereka mengatakan, diantaranya seperti Banu Hanifah, mereka mengatakan kami bayar zakat itu ke Nabi. Sekarang Nabi sudah meninggal, maka kami tidak punya kewajiban bayar zakat lagi ke Madinah. Ya, mereka menolak lagi membayar zakat. Maka Abu Bakar memerangi mereka radhiyallahu ta'ala, ya, dan juga kemudian Umar awalnya ragu-ragu, tapi kemudian akhirnya beliau yakin juga dengan keputusannya Abu Bakar Siddiq. Wa baqiyan li Fatimah, dan menangislah dengan meninggalnya Fatimah. Ya, jadi 6 bulan setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, wafat juga Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ummi Ayman wa khtimi. Demikian pula meninggal, ya, Ummu Ayman, ya, Ummu Ayman radhiyallahu taala anhuma. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembahasan dari kitab ini. Ya. Sebenarnya tadi waktunya sudah pas, ya, cuman tadi tidak mulai dari jam 9. Ya, dari jam 9 sebenarnya saya jam 5 dapat, cuman tadi molor ke setengah 10, jadinya kita juga lewat sedikit, ya, insyaallah taala. Baik, kata beliau rahimahullah, tammat bihamdillahi rabbina. Nah, dengan demikian cukup, kita selesaikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan kitab Bawaithul Fikrah ila Hawaditsil Hijrah karya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan kitab ini kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai ke penulis kitab dari jalur sekitar 5 orang masyayikh, 5 orang guru. Insyaallah taala bagi yang menginginkan sanadnya nanti kita akan bawakan di pertemuan berikutnya insyaallah. Yang jelas secara umum pada ajaztukum riwayat hadhil mandumah ijazatan khassa min muayyanin fi muayyanin li muayyan bisyartil mu'tabar inda ahli hadits wal asar. Nah, saya ijazahkan periwayatan manzumah ini dengan syarat-syarat yang ma'ruf di kalangan ulama ahli asar. Dan sebelumnya jazakumullah khairan katsira atas kesabaran antum seluruhnya untuk duduk di tempat ini bersama dengan kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar al-azim atas kesabaran kita seluruhnya untuk menyelesaikan mandumah ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya jazakumullah khairan katsira kepada semua panitia, kepada pihak masjid dan juga kepada seluruh peserta. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.